Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kristen. Saya Oh, Kristen. Kristen. Ini mau diskusi atau mau debat nih, Bang? Terserah mau debat, mau diskusi, mainkan. Saya pengen tahu siapakah Paulus itu. Ada Iya, iya, orang iya. setelah jadi nabi tapi kelakuannya buruk. Sementara Paulus Hmm. setelah jadi rasul kelakuannya benar. Bagaimana itu? Kamu Tunggu, mantan tunggu. Kristen kan? Jangan dipotong. Aku kan tadi nggak motong. Saya sudah mengerti apa yang kamu maksud karena sudah terbiasa ini ku dengar. Jadi, kenapa Paulus membatalkan Taurat? Bahkan saya heran dengan saudara muslim. Di Quran sendiri tidak ada kalimat tentang sunat, tapi Anda sunat. Kata siapa? Soalnya dari tadi kalian kulihat mengejek-ejek, jadi kali ini kalian kena batunya ini. Oh, ya silakan, Bang. Silakan, Bang. Oke, memang Paulus berkata aku berbohong. Tetapi latar belakang daripada kitab itu Anda harus tahu. Makanya di sini mungkin kamu ketika Kristen tidak mengerti latar belakang kitab. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan dengan judul Mualaf Prince dan dua temannya kalah telak dan babak belur ketika debat dengan Erben, apologet Kristen. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan penting terkait dengan keseruan dari dialog, diskusi, dan tanya jawab ini, saya memberikan beberapa catatan penting kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama-tama, oleh karena debat seru ini memiliki durasi yang sangat panjang, saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan meluangkan waktu menonton dari awal sampai akhir sehingga memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap terkait dengan saudara kita Mualaf Prince atau Andre yang didukung oleh dua orang temannya berdebat dengan saudara kita Erben dari apologet Kristen. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena diskusi atau debat ini merupakan sesuatu yang sangat seru. Saudara kita Mualaf Prince atau Andre dengan dua temannya bertubi-tubi memberikan pertanyaan kepada saudara kita Erben. Saya melihat memang benar-benar jitu dan luar biasa. Saudara kita Erben baru kira-kira separuh penjelasan dari mereka dengan maksud dan tujuan untuk bertanya sesuatu terkait dengan doktrin ajaran kekristenan yang tentunya bersumber bertitik tolak dari dasar dan fakta Alkitab. Maka saudara kita Erben begitu yakin, begitu percaya diri bahwa apa yang ditanyakan, kalaupun belum lengkap pertanyaannya, beliau sudah langsung menangkap kemana arah dari pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau mengingatkan dan mendorong Bapak Ibu Saudara, silakan luangkan waktu sedemikian rupa untuk menyaksikan dan mendengarkan debat seru ini. Bagaimana saudara kita Erben memberikan jawaban-jawaban yang jitu dan telak, yang membungkam mereka, membuat mereka kalah telak, bahkan tanda petik babak belur. Sekalipun 3 lawan 1, saudara kita Erben bisa menyikat habis segala pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mualaf Prince atau Andre didukung dengan dua orang temannya. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan, menyimak, dan mendengarkan perdebatan mereka berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kristen. Saya Oh, Kristen. Kristen. Oke. Oh, siap. Siap, Bang. Jadi, Oke. apa namanya? Ini mau diskusi atau mau debat nih, Bang?
Terserah mau debat, mau diskusi, mainkan. Oke, kita mau bahas apa Gimana? ini? Aku mau bahas tadi nggak nyambung sama siapa sih itu, bahwa Oke, sebenarnya kan gini nih. Pertanyaan saya ini yang cukup ya. ini. Nah, nanti satu-satu boleh ini ya Bang ya. Saya kalau ini saya dulu deh. Ya, Hmm, sebelum kita bicara mengenai Yesus itu Tuhan, ya. kan bahwa saya itu kan kepindahan agama saya ini kan Gini karena aja. uh, Langsung aja kepada materinya. Nggak oke, usah oke. Ya, panjang-lebar. siapa Paulus gitu aja. Paulus itu siapa? Saya pengen tahu siapakah Paulus itu. Paulus itu sebelum bertobat dia seorang penjahat. Kemudian dia Hmm, bertobat dan mengabdikan hidupnya untuk melayani Yesus. Melayani, memberitakan Injil. Begini, Paulus sebelum bertobat adalah penjahat, tetapi setelah ah, bertobat dia menjadi orang yang baik. Ada orang bagaimana menjadi caranya? nabi, ada orang Bagaimana menjadi caranya nabi. dia? Dengar dulu, jangan potong. Ada Iya, iya, orang iya, iya. setelah jadi nabi tapi kelakuannya buruk. Sementara Paulus Hmm. setelah jadi rasul kelakuannya benar. Bagaimana itu? Saya Sekarang saya menjawab ya Bang Bang ya. Andre. Terserah Hah? mau jawab siapa. Ya, ya Apa silakan Abang mau duluan. Habib mau jawab? Ya. Oke, Ya, silakan Bang. Silakan Habib. oke, singkat saja saya jawab ini. Di mana Hmm. Yesus mengatakan hati-hatilah dengan orang Farisi. Dan Paulus adalah orang Farisi. Pertanyaannya, apakah semua orang Farisi itu Nah, buruk? Paulus orang Farisi yang bertobat. yang Bedakan. dimaksud itu siapa di situ? Yang Orang Farisi perkataan banyak. Yesus. Dengarkan. Orang Farisi Ya, pada zaman Yesus itu banyak. Itu harus kamu tahu. Orang Farisi yang tidak bertobat memang tidak beres. Tapi orang Farisi yang bertobat itulah Paulus. Coba lihat hidup Paulus setelah dia bertobat. Apakah buruk? Bagaimana perkawinannya? Bagaimana ajaran etika dan moralnya? Coba, mana lebih Kak, bagus daripada Nabi yang kelakuannya buruk? Coba dulu. ya. Bisa Saya jawab mau enggak? jawab Terserah, siapa yang jawab? atau Habib? Bang Andre. Bang Oke, Andre. saya dulu nih Bang ya. Saya dulu Bang ya. Oke, ini berdasarkan pengakuan Paulus nih di ayat Roma 7. Iya. Ini saya ini merujuk ke Alkitab Roma 7 ayat 9 Iya. ya. Oke, baca. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Jadi intinya dari kalimat itu coba kita lihat dari sudut pandang kalimat itu, bahwa Paulus itu hidup tanpa hukum Taurat. Saat itu Paulus tidak mengenal dosa karena tidak tahu bahwa hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal yang buruk dan merupakan Berarti, perbuatan dengar, dosa. kamu Tunggu mantan tuh, Kristen kan? jangan dipotong. Aku kan tadi nggak motong. Saya sudah mengerti apa yang kamu maksud karena sudah terbiasa ini ku dengar. Jadi gini, pertanyaan saya ini kan salah satu ini kan skupnya ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa Paulus membatalkan Taurat padahal di Matius 5 ayat 7 bahwa Yesus menggenapi Taurat, tidak satu iota pun itu berkurang atau berubah, ya kan? Bahwa Oke, orang saya yang berubah hukum Taurat itu, ya kan, dia akan ditaruh di neraka paling bawah, apa segala macam kayak gitu. Oke, saya Nah, jawab. kenapa Paulus itu? Ya, silakan Pak. Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Itu harus kamu tahu. Bahkan Oke. Paulus itu melakukan hukum Taurat dengan sangat bagus. Tetapi Iya. yang diajarkan oleh Paulus Sunat. adalah, dengarkan dulu. Hmm. Tetapi yang diajarkan oleh Paulus adalah orang tidak bisa masuk surga kalau mengandalkan melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu prinsipnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, baru kalau orang melakukan dosa dihukum. Tetapi itu hanya menunjukkan dosa. Jadi hukum Taurat itu semacam cermin dan rambu-rambu peraturan di situ. Jadi orang Kristen itu melakukan hukum Taurat. Sunat, Anda bilang tadi sunat.
sunat itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Karena sunat itu sudah ada zaman Abraham. Bahkan saya heran dengan saudara muslim. Di Quran sendiri tidak ada kalimat tentang sunat, tapi Anda sunat. Di situ. Kata siapa? Itu hanya Silakan rendang. tunjukkan di mana ayatnya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, biar setuntaskan. Dari Ya, tadi silakan kalian Bang. kulihat, Silakan Bang. Silakan. soalnya dari tadi kalian kulihat mengejek-ejek, jadi kali ini kalian kena batunya ini. Oh, ya silakan Bang. Silakan Bang. Oke, Ayo itu. silakan, ayo. Belum Pak, silakan lanjutkan aja dulu. Belum Pak. Jadi hukum Taurat itu, Wah, dengarkan. iya. Sunat, kenapa Ya. tidak dilakukan? Karena di zaman Paulus ada beberapa kelompok orang. Ada orang Yahudi, tapi bersunat, hatinya tidak beres. Ini tidak selamat. Ada orang non-Yahudi, hatinya bersunat, percaya Yesus selamat. Ada orang non-Yahudi, tidak disunat, tapi percaya Yesus, itu selamat. Mengapa? Karena hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi hanya menunjukkan sebuah rambu-rambu hukum etika dan moral. Contoh hukum Taurat, jangan berzina, jangan mengambil istri orang lain, jangan membunuh, itu dilakukan orang Kristen. Jangan menginginkan harta sesamamu, dilakukan orang Kristen. Anda mengatakan yang mana? Hukum Taurat ini kan bukan hanya 10, ada 630-an hukum Taurat. Hanya untuk hari Sabat saja ada berapa banyak. Jadi bukan hanya Kristen yang tidak melakukan, bahkan Muslim pun semuanya melanggar hukum Taurat itu. Apa mau bilang Anda lagi sekarang? Hukum Taurat itu berlaku. Kalau jangan berbohong, masuk di hukum Taurat nggak Bang? Hukum Taurat jangan bersaksi dusta. Nah, itu. Di Paulus hari- mengatakan di- saksi dusta nggak? Mendengarkan? Hari Sabat. Makanya gini, dengarkan. Oke, saya jawab. Saya sudah mengerti ayat yang dimaksud si Andre ini. Iya, siap. Memang Paulus berkata, aku berbohong. Tetapi latar belakang daripada kitab itu Anda harus tahu. Artinya begini, ada sekelompok orang yang menuduh Paulus itu pembohong. Tetapi orang-orang itu karena tidak suka dengan Paulus dan mereka adalah para bidan. Maka Paulus ketika menulis surat kepada jemaat, Paulus berkata begini, biarlah aku sebagai orang pembohong dibilang orang. Tetapi dengan begitu, Injil diberitakan. Jadi itu sebenarnya kalimat sindiran kepada orang-orang yang menuduh. Makanya di sini, mungkin kamu ketika Kristen tidak mengerti latar belakang kita. Di situ, kalau kamu mengerti latar belakang konteks daripada teks, saya yakin kamu tidak seperti ini. Ada lagi mau ditanya? Mau Ya, jadi ketuhanan begini Yesus? pertanyaannya. Itu maaf, Jadi maaf, pertanyaannya maaf, begini, maaf. Bang. Tunggu. Hukum Taurat itu sumbernya dari mana? Hukum Taurat itu sumbernya dari Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Nah, Ya, yang tapi batalkan siapa? Jangan lupa, Yesus lebih tinggi daripada hukum Taurat. Karena Yang batalkan siapa? siapa yang batalkan? Kan orang Kristen tidak membatalkan hukum Taurat. Di mana hari Sabtu? Kenapa Hari hari Sabtu. Minggu? Dengarkan, hari Sabat tetap hari Sabtu bagi orang Kristen. Hari Minggu itu adalah hari memperingati hari kebangkitan Yesus. Mana ada di kitab Anda itu? Tidak ada. Yang Coba, ada itu kalau- ajaran. Dengarkan. Kalau Anda mengikuti begini, kalau Anda mengikuti, Ah. kalau Anda Dengarkan, mengikuti hukum Taurat, Dengarkan ya, dulu. ya Dengarkan masalahnya, dulu. Mengapa Ya, orang Kristen? Dengarkan dulu biar selesai. Mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Karena itu memperingati hari kebangkitan Kristus. Itu intinya. Jadi hari Minggu itu bukan hari Sabat. Hari Sabat tetap hari Sabtu. Di situ. Jadi kalian itu jangan lari kemana-mana. Oke. itu Anda yang mengikuti dilakukan oleh ajaran apa? siapa? Dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Kalau kamu mengikuti Alkitab, Yesus itu dengan murid-murid sering berkumpul pada hari pertama. Itu hari Minggu. Dan Yesus Oke, juga bangkit pada hari Minggu. Di situ. Oke, ini saya ceritakan sedikit tentang kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa
mengajak untuk beribadah di hari Kamis dan dibatalkan di hari Kamis karena banyak yang mengingkarinya di hari Kamis itu. Nah, Di mana ada orang Indonesia, Yahudi ibadah hari Kamis? Ah, kau itu jangan mengada-ada. kamu nanti baca dan dengar dulu ya, dengar dulu. Nah, nanti kamu baca sejarahnya. Di hari Kamis, setelah di hari Kamis itu banyak yang tidak mengikuti perintah-perintah Nabi Musa dan dialihkanlah di hari Sabtu. Dan di hari Sabtu pun juga ada yang mengingkarinya. Nah, di mana yang mengingkarinya itu terkutuk jadi monyet. Dia pasang di hari Jumat dia pasang dagang. Nah, di hari Minggu dia panen. Dan Di kitab beribadah mana di hari tertulis Sabtu. itu? Di kitab mana Nanti kamu tertulis? baca, nanti kamu baca, dengar dulu, nanti Di mana? terakhirnya Biar saya baca sekarang. Di mana tertulis? cari aja di Google, terkutuk jadi monyet. Oh, oke, saya sudah mengerti kalau begitu. Itu berasal dari Ya. kitab-kitab apokrifa yang tidak bagian dari Alkitab yang benar. Kalau kamu Dengar dulu, percaya dengan dengar dulu, kalau nanti kamu nanti percaya nanti dengan nanti kitab dibantah, itu, nanti dibantah ya, begini, nanti dibantah. saya Dengar orangnya dulu, to the dengar. point. Karena saya sudah Iya. mengerti yang kalian maksud. Jadi to the Iya, point Bu. aja, nggak usah berputar-putar. Oke, jadi di hari Minggu itu dikutuk jadi monyet. Jadi lihat saja gereja-gereja sekarang itu menghadapnya itu di matahari. Menghadapnya di matahari, di mana juga ada di ayat tanda itu mengatakan dikutuk menyembah matahari. Di kitab Jadi Anda itu mana? terkutuk. Dengarkan dulu, di kitab mana? Saya buka sekarang, jangan Anda ngomong kosong. Baca aja Saya- sejarah, baca sejarah, baca sejarah, baca sejarah. Dengarkan, iman Kristen tidak berdasar pada sejarah, tapi pada kitab suci. Karena sejarah di luar Alkitab banyak juga yang salah. Karena banyak kitab-kitab apokrif. Ada kitab-kitab yang tidak masuk Oke. di situ. Jadi Anda itu jangan begitu. Sekarang Anda mau bahas mana? Alkitab, Al-Quran, atau kitab apokrif? Tunggu Saya mau sebentar. bantah dulu, boleh nggak? Aduh. Terserah mau Ya udah, siapapun kalian. Kumpulkan Silakan, semua, silakan. hadapi Ya, saya. saya dulu bantah ya. Ya, Ah. silakan. Bapak diam dulu nih. Itu yang suruh menghapus hukum Taurat itu siapa, Pak? Yang suruh Siapa menghapus itu ya? apa? Menggenapi itu menyempurnakan, bukan menghapuskan. Siapa yang menghapuskan Jadi umatnya tetap di dalam berlaku. Kristen? Jadi tetap berlaku itu sabat, bersunat itu tetap berlaku. Sesembahan di mesbah itu tetap berlaku, Pak. Oke, saya jawab. Perjanjian sunat kepada Abraham, kalau kamu baca itu di kitab Kejadian itu Perjanjian 19. sunat itu dilanjutin di hukum Torah. Dengarkan. Dengarkan saya jelaskan, saya Kristen. Iya, coba. Saya Di kasih, situ ada jelasin. perjanjiannya begini. Perjanjian kekal antara aku dan engkau dan keturunanmu dan orang yang sudah dibeli menjadi budak mereka. Nah, Jadi itu, dengarkan, orang Kristen Iya. bukan budak daripada Israel. Maka orang Kristen tidak wajib disunat. Orang Yesus Kristen keturunan bukan siapa? orang Yahudi. Yesus orang Keturunan Yahudi. Yesus sekarang orang ya. Yahudi. nah sekarang ajarannya Tanya Yesus siapa? Yahudi. Yesus yang Dia ajaran orang Yahudi, Yahudi. nurunin ke Kristen. Kristen harusnya ikut lah. Kenapa? Iman kepada Yesus bukan berarti menjadi berubah suku. Kata Iman siapa? itu tidak Ya berkaitan emang dengan bukan suku. betul itu hukum Torahnya Ya berlaku, sudah. Pak. Perjanjian sunat kan perjanjian suku. Israel dan Perjanjian keturunannya. sunat itu perjanjian agama, perjanjian Mana? Yahudi gitu. Itu hukum Waduh. Torah. Saya bukan agama Yahudi. Anda mau bilang apa? Emang ada agama Kristen ada emang? Buset dah. Yang mana lagi kalian? Ayo, bukan topik apa? Ayo, oke. Beda ya. Sekarang giliran saya dulu ya. Itu hukum Amin. YHWH. Itu hukumnya YHWH, Pak. Itu mesti dilanjut sampai Kristen. Bukan Kalau kamu bukannya Bapak mengikuti YHWH hukum, bukan. Maksudnya jangan berat sebelah lah antara Yesus sama YHWH. Kasihan Dengarkan YHWH. saya. Minder ntar. oke. YHWH itu soal pencemburu.
Iya, Kan begitu. dicemburuin Kristen. Dengarkan saya luruskan. Supaya dari Oke, tadi oke, kalian Bang. lihat Iya, Iya. lurusin ya, orang Pak, ya. Kristen. Ya, tadi bengkok-bengkok soalnya. Dari tadi saya sudah jelaskan. Nanti ku tanya balik, kalian pasti semaput semua. Ini Iya. enggak. Ini Betul. saya cut dari sekarang ya, Pak. Bapak ini enggak tekstual. Bapak ini interpretasi dari tadi. Enggak ada ayat-ayat yang mendukung argumennya Bapak. Terima itu. Oke, kalau mau buka ayat-ayat, mau buka ayat-ayat. Ini ada pertanyaan dari komentar nih. Paulus berkata, waktu Yesus disalib, maka hukum Taurat dibatalkan. Suruh jelaskan, Bang. Nah, itu suruh jelaskan. Yang dibatalkan itu adalah kutubnya. Hah? Mengapa saya kata yang dibatalkan? Makanya dikatakan yang dibatalkan itu kutub, hukum Taurat. Contoh, kalau orang mencuri, itu tangannya dipotong. Setelah Yesus datang, orang mencuri bukan tangannya dipotong, tapi dilayani untuk bertobat. Seperti itu. Contoh. Di mana ayatnya itu? Loh. Ayatnya mau di mana? Ayat yang kamu baca itu, yang kamu bilang tadi, kamu juga nggak menunjukkan ayat. Di mana ayatnya, coba tunjukin. Yesus pernah berkata begini, orang sundal lebih dahulu masuk surga daripada orang Farisi, tapi orang sundal yang bertobat. Artinya Yesus menekankan tentang pertobatan. Nah, Bukan sekarang kepada bertobat itu, Tuhan. sekarang bertobat itu artinya masuk surga enggak? Bertobat itu artinya percaya bahwa Yesuslah jalan keselamatan yang datang dari surga dan membaktikan hidupnya kepada Yesus dan mengikuti teladan-teladan etika dan moral Itu bersyahadat, yang Pak, Yesus. bukan bertobat. Bertobat itu Bagi kamu itu bersahadat, bagi Kristen itu bertobat. Makanya jangan pakai pola pikir Islam dalam memahami Kristen. KBBI pakai definisi Islam dong kalau gitu. Jangan begitu. Dengarkan. Alkitab bahasa Indonesia lebih tua daripada KBBI. Di situ yang harus kamu tahu. Karena Alkitab Iya. KBBI itu tahun 81. KBBI salah berarti ya. Ya jelas lah, tidak bisa kamu pakai KBBI menilai bahasa Indonesia. Itu Bukan astaga. Coba. itu bisa masuk dalam kategori pembenaran loh, Pak. Bukan, ini fakta. Coba nanti cek kapan Alkitab diterjemahkan dan Kita kapan lihat Grek KBBI lexikonnya diterbitkan. itu bertobat ya, Pak ya. Kita lihat Grek lexikonnya itu bertobat artinya Makanya apa? bertobat dalam bahasa Yunani Alkitab itu metanoia. Metanoia itu dia berbalik arah, adanya pergantian penguasa di dalam diri. Ini ada kan mantan Kristen di sini kan? Masa kamu gak ngerti arti bertobat metanoia seperti apa? Kristen apa kau dulu? Kan tadi kan ada pertanyaan itu, Pak. Maaf ya, saya potong. Tadi kan ada pertanyaan bahwa pada saat Yesus disalib itu, pada saat Yesus wafat itu, bahwa Paulus telah membatalkan. Katanya Bapak enggak, tunggu Pak, jangan dipotong dulu ya. Nah, terus katanya kan bahwa itu ada hukum-hukum Taurat, dilarang membunuh, dilarang apa, dan sepertinya saya juga pengen menanggapi dilarang berbohong, bersaksi dusta. Bahwa di sini ditulis bahwa di Roma 3 ayat 7 itu Paulus sendiri mengatakan itu bukan tuduhan ke orang lain, tapi Paulus sendiri mengatakan bahwa berdusta bukanlah suatu dosa apabila dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi jika kebenaran Allah, bukan begitu artinya. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Aku sudah ngerti gini. Jangan gitu. Jangan dipotong. Bapak ini namanya mau dipotong tadi kan kita tidak diam. Ya kan? Maksud aku gini. Dengar dulu. Maksudnya nanti Nah, ini kayak pembenaran namanya. Nanti dulu, Pak. Dulu. Bang Andre dulu. Ya kan sebentar, Pak. Ya silakan Bang Andre, lanjut Bang Andre. Ya kan bahwa sudah saya jadi wasit. bukanlah suatu dosa apabila dilakukan untuk memuliakan Tuhan, tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaan, mengapa aku masih diyakini lagi sebagai orang-orang yang berdosa? Di Roma 3 ayat 7. Baiklah, aku sendiri tidak
merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelintikanku aku telah menjeratmu dengan tipu daya. Korintus 12 ayat 16. Nah, maksudnya begini, apapun yang dilakukan, misalkan untuk memuliakan Tuhan, ya kan, walaupun itu berbohong, itu sebenarnya tidak dimasalahkan. Itu menurut Paulus. Tapi di hukum Taurat, kalau seandainya Paulus menjalankan hukum Taurat yang benar, dia tidak akan berbohong. Apapun itu yang terjadi, ya terima gitu loh. Kenapa harus berbohong? Kan gitu. Nah, Oke, itu dia saya kasih contoh gini. kecilnya aja gitu. Ya kan? Begini, contoh. Saya kasih contoh. Itu kan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Namanya surat itu berarti ada latar belakang. Apa yang melatar belakangi Paulus menulis surat ini? Saya kasih contoh sama kamu. Kamu kan mantan Kristen. Saya dibilang orang bodoh. Kamu bego katanya sama saya. Terus saya bilang, nggak apa-apa aku bego. Yang penting dengan aku bego orang lain jadi cerdas. Jadi itu sebenarnya kalimat sindiran. Itu pembenaran, makanya, Pak. bukan, makanya di situ enggak. Di situlah kamu tidak mengerti latar belakang daripada surat Paulus. Itu surat. Namanya masih analogi, itu asumsi. Bukan Pak. analogi. Itu asumsi. Karena Anda begini, sekarang gini, saya tanya sama Bapak. Sekarang saya tanya deh. Oke, nggak usah ini Paulus deh. Sekarang saya tanya sama Bapak nih, ya. Bapak mengatakan bahwa setiap ada yang tidak sejalan dengan apa yang di istilah Alkitab, pasti Bapak bilang bahwa itu adalah apa namanya punya arti tersendiri. Nah, sekarang saya tanya di Yohanes berapa tuh? 13 ayat 7 apa berapa tuh? Saya lupa tuh. Bahwa aku dan Bapak adalah satu. Itu maksudnya apa? Yang tadi dulu saya jawab, baru saya jawab itu nanti. Nah, enggak. Aku cuma pengen bilang, bukan supaya tuntas. Karena gini, semua isi yang ada di Alkitab yang tidak sejalan, pasti Bapak bilang itu adalah ada kiasannya atau ada ininya segala macam. Kiasan. Jadi tapi pada saat ada jalur, jangan lompat-lompat dulu. Tidak kita ada tuntaskan dulu yang Roma tadi. Oke, jawab nanti. Oke. Karena ini, iya. Kalau kamu pernah belajar menjadi orang teologi, aku dan Bapak adalah satu. Dalam teks Yunani, kata satu di situ dalam bentuk kata kerja. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah kehendak Bapaknya. Maka seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Jangan Anda ketawa. Itu teks Yunani. Saya sudah pernah gali. Iya begini, saya orang Katolik, Bang. Saya orang Katolik. Saya Katolik, saya juga diajarkan, ya. Iya. Sekarang saya tanya, di tubuh Bapak ada Allah tidak? Hah? Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Hadir. Dimanapun Allah ada. Nggak nyambung. Saya tanya Bapak, di tubuh Bapak ada Allah nggak? Saya katakan Allah Maha Kuasa, Maha Hadir. Aku Tidak nanya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Aku nanya, di dalam tubuh Bapak ada Allah nggak? Ada Roh Kudus nggak? Ada Allah nggak? Aku nanya gitu Manusia deh. hidup. Hah? Jadi gini, Aku kalau nanya kamu nggak, karena ini ada kaitannya, Pak. Ada kaitannya masalah. bukan begitu, dengarkan. Tadi saya sudah harus tuntaskan dulu Roma itu. Tuntaskan dulu Yohanes itu aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, artinya bahwa seluruh karya Yesus adalah kehendak Bapa. Karena satu di situ bukan dalam bentuk angka huruf, tetapi satu di situ berbicara esensi karya pekerjaan di situ. Makanya kamu kalau Katolik pernah nanti tanya sama pastor dulu apa bahasa Yunani itu. Saya sudah tanya. Abang nggak nonton video saya. Saya sudah tanya. Saya udah tanya sama Romo, pendeta, frater. Saya udah tanya, Bang. Saya nggak bohong itu. Oke, berarti sekarang kamu adu ilmu dengan saya, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Karena gini, pada satu sisi, ya kan, Abang bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya kan, kita sekarang lepas dari konteks masalah Paulus itu, ini udah jelas-jelas Paulus itu sudah melakukan perbuatan pembohongan, ya kan? Tapi begini, tidak diakui. Saya sudah jelaskan tadi kalau Rasul Paulus itu, makanya di sini gini,
Cara belajar Alkitab itu harus memahami teks dan konteks dan latar belakang serta maksud penulisan Alkitab. Ini namanya hermeneutik dalam iman Kristen. Kalau kamu pakai cara hermeneutik Islam memahami Alkitab, itu tidak nyambung. Oh, jadi sesulit itu Tidak kamu nyambung. memahami Alkitab ya? Sesulit itu Memahami Alkitab. Bukan Iya, sesuatu makanya kan Kalau kata kita Abad tuh memahami nggak Alkitab, boleh harus harus Mencobain belajar teologi dulu. Makanya kalau kayak gini saya berkata berarti kamu tidak pernah menjadi orang Kristen yang benar. Apa bilang?